Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Penskalaan Skala Truesdale. Skala Truesdale adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Truesdale dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Selanjutnya, langkah penyusunan skala Truesdale. Pemilihan pernyataan Edward A.L. dan Kenny K.J. 1946. Yang pertama, buat sejumlah pernyataan lebih dari 200 BH tentang objek sikap. Lakukan pemilihan dan review kualitas pernyataan menjadi 80-100 BH. Yang kedua, berikan pernyataan-pernyataan tersebut ke penilai judging group minimal 25 orang untuk memperkirakan derajat setiap favorabilitas pernyataan antara 1 unfavorable sampai 11 favorable. Bukan sikap atau persetujuan penilaian terhadap isi pernyataan. Yang ketiga, hitung dengan skala S bobot setiap pernyataan. Yang keempat, hitung kesepakatan penilai. Yang kelima, berdasarkan S dan Q, tentukan 20-25 pernyataan terbaik. Pernyataan-pernyataan ini yang akan dimasukkan ke dalam skala dan diberikan kepada responden. Selanjutnya adalah langkah penyusunan skala Truesdale yang bagian B, pemberian skala kepada responden. Berdasarkan 20-25 BH pernyataan yang terbaik atau terpilih. 6. Buat skala dengan 2 pilihan responden setiap pernyataan, setuju atau tidak setuju. Berikan skala kepada responden untuk menyatakan persetujuannya, setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan. Yang ke-8, hitung skor setiap responden median dari S bobot pernyataan untuk pernyataan yang disetujui, ya. Interpretasi sikap responden lalu bandingkan dengan skor responden dengan kontinum penilaian dari judging group 1-11. Yang ke-9, hitung reliabilitas dan validitas skala. Selanjutnya, memberikan skala Truesdale ke responden setelah terpilih 20-25 pernyataan. Yang pertama, buat menjadi sebuah skala dengan 2 pilihan jawaban, ya, tidak, atau setuju, tidak setuju, dicetak dengan online form. Yang kedua, responden diberikan skala. Yang ketiga, skala responden sama dengan median nilai S dari pernyataan-pernyataan yang disetujui. Yang keempat, interpretasi sikap responden dibandingkan skor responden dengan kontinum nilai dari judging group 1-11. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas skala Truesdale. Alternate form atau tes sejajar. Form A dan form B setara, berisi pernyataan-pernyataan dengan S dan Q yang serupa, diberikan kepada satu kelompok responden. Hitung kolerasi skor responden median form A dan form B. Yang kedua, Spearman-Brown. Responden mengisi skala dengan pernyataan yang diurutkan S-nya, dibagi dua belahan berdasarkan nomor ganjil genap. Yang ketiga, kolerasi skor responden dari dua belahan. Yang terakhir, hitung formula RSB. Yang terakhir ada Goodman's Coefficient of Reproducibility. Telah dibahas pada skala Goodman. Lihat Yulianto 2019. Selanjutnya ada uji validitas skala Truesdale dengan tes atau alat ukur lain yang mengukur hal yang sama. Yang pertama, konstruk validity. Responden mengisi dua alat ukur skala Truesdale dan tes atau alat ukur lain yang mengukur objek sikap yang sama. Yang kedua, hitung kolerasi skor skala Truesdale dan tes lain tersebut. Bila kolerasi signifikan berarti valid. Yang kedua, rating atau observasi. Responden diberi skala Truesdale
dan rating tentang mengukur konstruk yang sama. Yang kedua, kolerasi skor skala dan skor rating tersebut. Bila kolerasi signifikan berarti valid. Yang ketiga, constraint group. Bagi responden ke dalam dua kelompok berdasarkan karakteristik atau demografis yang diduga memiliki sikap berbeda, misal pendukung dan non-pendukung. Yang kedua, uji beda t-test skor skala dari kedua kelompok bila signifikan berarti valid. Yang terakhir ada kelebihan skala Thurston. Kelebihannya yaitu memudahkan responden hanya memilih respon setuju atau tidak setuju. Yang kedua, dapat digunakan untuk metode pengukuran lain, first choice, misal EPPS. Yang ketiga, tidak terjadi respon bias seperti extreme response, central tendency dibandingkan pada skala Likert. Terima kasih.